Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita anugerah kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat waktu luang, sehingga pada petang hari ini kita bisa bermujalasah, duduk bersama dalam tempat yang mulia, tempat yang tersuci di muka bumi ini, yaitu Masjidullah, dalam rangka thalabul ilmi. Kita bermohon dan berikhtiar semoga acara seperti ini mendatangkan keberkahan dan manfaat untuk kita dan seluruh keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bab yang berikutnya adalah faslun tahrumus salatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Salat itu diharamkan, jadi salat itu haram, yaitu salat yang memiliki sebab sebelumnya atau sebab yang mendahulunya atau sebab yang bergandengan. Ini apa maksudnya, kita terangkan. Fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Jadi ada beberapa salat yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu ini. Ada beberapa salat yang tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu ini. Salat apa yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu ini? Pertama adalah salat yang sababun mutaqaddimun, yang ada sebab sebelumnya. Dicontohkan di sini, tentu di dalam hal ini adalah salat sunnah, Bapak Ibu, salat sunnah. Kalau salat wajib tentu tidak masuk dalam larangan ini. Salat sunnah yang ada sebab sebelumnya, contohnya disebutkan seperti salat mandurah atau salat yang dinadarkan. Contoh, saya nazar melaksanakan salat ketika pagi. Pagi itu ada waktu yang tidak boleh dia lakukan salat. Atau juga salat, misalnya contoh salat al-faitah. Salat faitah itu salat seseorang yang ketinggalan karena misalnya ketiduran. Orang yang ketiduran kemudian dia bangun dan menjumpai waktu yang terlarang itu, dia hendaknya mengakhirkan salatnya sampai waktu yang halal. Atau contoh salat sunnah sabab mutaqaddimun adalah salat sunnah tawaf atau salat sunnah wudu. Ini tidak boleh dilaksanakan di 5 waktu yang akan kita sebutkan. Kemudian juga demikian salat muqarinun. Di dalam syarah ini juga bahkan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang terlarang ini. Karena itu termasuk salat laha sababun mutaqaddimun, yang ada alasan sebelumnya untuk melakukan, yaitu masuknya ke dalam masjid. Kemudian yang kedua, salat yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu ini adalah salat yang muqarinun, yang bergandengan. Ada unsur yang dia seseorang itu saat dia melaksanakan itu sebabnya ada. Contoh salat istisqa atau salat minta hujan, salat kusuf, salat gerhana. Ini juga tidak boleh dilakukan di 5 waktu yang terlarang. Wa ja'alahum Ibnu Hajar al-Haytami mimma sababuhu mutaqaddimun fala yuhrim. Ini disebutkan, tapi ada pendapat Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa salat-salat ini tidak terlarang dilakukan di 5 waktu tersebut. Kemudian disebutkan hadza kulluhu fi ghairi harami Makkah.
Salat yang terlarang di 5 waktu ini adalah ketika dilakukan di luar kota haram Makkah, kota suci Makkah. Kota suci Makkah atau di Masjidil Haram dan di tanah haram. Amma fihi, adapun kalau di dalam, misalnya jenengan di dalam Masjidil Haram, fala tahrima mutlaqan, tidak haram, seutuhnya tidak haram. Ya, artinya di 5 waktu yang terlarang itu mau jenengan melaksanakan sholat laha sababun mutaqaddimun atau sholat muqarinun atau sholat apalagi sholat wajib ya, maka itu tidak terlarang. Ya, kalau di Masjidil Haram, inilah yang mungkin ada sedikit perbedaan ulama ya di sini. Saya kadangkala menjumpai ya di sana karena mungkin di Saudi itu banyak memakai madhab Hambali, sehingga saya kadangkala menjumpai ada jamaah yang sholat sunnah setelah subuh itu diingatkan oleh askari, ya jamaah ya haj haram gitu. Jadi ini kadang juga menjadi keprihatinan kita, ya, sedikit haram ya, padahal ini ada ranah khilafiyah di antara para fuqaha sudah ratusan tahun yang lalu, yaitu dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau di Masjidil Haram tidak ada waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat full 24 jam boleh. Tapi di dalam mazhab yang lain ya tetap meskipun di dalam Masjidil Haram pun waktu terlarang itu masih berlaku gitu. Jadi ya kalau dibilang haram ya kalau saya ya tinggal geser aja sholat di tempat yang lain gitu ya, yang agak jauh dari tentara gitu ya, karena sedikit haram. Saya pernah Bapak Ibu kadang ini memang ya bukan seluruhnya ya, ada beberapa askari atau tentara yang mungkin kurang bijak aja. Saya suatu saat pernah itu benar-benar saya masuk ke makam baki berdoa, berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kemudian saya berdoa dengan lafaz yang agak sedikit keras ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Itu doa yang ma'thur. Apa ada askar di samping saya, ya haji haram bid'ah. Astagfirullah, saya itu ya Allah, ini orang ini gimana gitu saya. Kita berdoa seperti yang dituntunkan Rasulullah, tapi dikatakan wallahi Pak, saya ini bersumpah demi Allah, saya itu dikatakan bid'ah gara-gara berdoa di makom. Ini wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ada, tapi tidak semuanya ya. Saya kira mereka adalah beberapa orang yang mungkin kurang ngaji mungkin gitu ya. Ya memang di mana-mana juga bukan kemudian tanah suci itu kemudian menjadikan penghuninya suci, bukan ya. Tapi tanah suci pada tanahnya, belum tentu orang di atasnya suci. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali malah kemana-mana ya. Kemudian disebutkan sini amma fihi, adapun di dalam Masjidil Haram, di tanah haram ataupun di mana? Di Madinah ya, Madinah di Masjid Nabawi, fala tahrima mutlaqan, tidak ada keharaman 5 waktu salat ini. Waktu yang terlarang apa saja? Inda tulu'is syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbit matahari sampai tingginya naik sepenggalah atau setinggi tombak. Ya, ini ya, perhatikan Bapak Ibu, di waktu itu ketika matahari sedang terbit, ya, ketika matahari sedang terbit sampai tingginya ala qadri ramhin, setinggi tombak, itu jenengan tidak boleh melaksanakan salat-salat yang kita sebutkan tadi. Contoh salat tahiyatul masjid, contoh salat sunah wudu, kemudian apa lagi tadi? Salat istisqa, salat kusuf, salat salat nazar ya, atau salat yang tertinggal. Misalnya jenengan subuh ketinggalan karena ketiduran, ya, ketika matahari sedang terbit maka mundur sedikit. Ya, mundur sedikit. Waktunya maksudnya ya. Hatta tartafi'a qadra rumhin. Ini pertama. Kenapa? Ini ada hadisnya. Memang di dalam kitab ini tidak disebutkan semua dalilnya, tapi hadisnya sahih ya, bahwa memang ada larangan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menghindari diserupakan dengan ibadahnya orang-orang penyembah matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling tidak senang ketika ibadahnya dimirip-miripkan dengan ibadahnya orang kafir.
Ya. Jadi salah satunya ya meskipun yang disembah oleh Allah, yang disembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika waktunya berbarengan atau mungkin arahnya sama, itu Rasulullah tidak nyaman. Ya, beliau tidak mau ya diserupakan dengan ibadahnya orang-orang kafir. Sehingga contoh, misalnya Bapak Ibu, bagaimana pada awal Islam salat itu menghadapinya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Padahal itu adalah arah kiblatnya orang-orang Yahudi. Rasulullah karena memang Allah SWT perintahkan mengarah salatnya ke Masjidil Aqsa, beliau laksanakan. Tapi setiap hari Rasulullah menengadahkan tangannya mukanya mengarah ke langit, bermohon kepada Allah supaya dipalingkan arah kiblat. Beliau tidak nyaman. Beliau tidak nyaman salat ibadah seperti orang Yahudi, meskipun hanya arahnya saja. Maka dalam hal ini juga seseorang tidak boleh melaksanakan salat saat terbitnya matahari, yaitu saat waktunya orang-orang penyembah matahari mereka beribadah. Ini yang disebut dengan tasyabbuh atau menyerupai ibadah mereka. Wa 'indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Waktu yang kedua yang terlarang melaksanakan salat, laha sababun mutaqaddimun wa salatun laha muqarinun, ya, yang kita sebutkan tadi adalah ketika waktu istiwa di selain hari Jumat sampai waktu zawal. Nah, istilah apa ini? Kalau kemarin ikut ngaji, insya Allah lali. Ya, enggak ya, semoga enggak ingat. Al-istiwa, kita ulang lagi ya. Al-istiwa dalam pengertian fikih ya. Ini beda istiwa dalam pengertian ilmu akidah ya. Istiwa yang dimaksud di dalam pengertian fikih yaitu terkait masalah waktu sholat adalah ketika matahari tepat di atas kita. Saat seseorang atau suatu benda tidak memiliki bayangan atau nyaris tidak memiliki bayangan, ya pasti ada bayangannya cuma sedikit, itu namanya waktu istiwa ya. Jadi ketika jenengan berdiri di siang bolong, siang hari, kemudian tidak ada bayangan sedikit pun, paling hanya ada bayangan 5 cm lah, 10 cm, sedikit aja, karena tidak mungkin ya suatu benda tidak ada bayangan belas, tidak mungkin, mesti ada sedikit aja, itu namanya waktu istiwa. Waktu inilah yang terlarang melaksanakan sholat sunnah yang kita sebutkan tadi. Kecuali apa? Hari Jumat. Ya. Kalau hari Jumat boleh. Ya. Kalau hari Jumat boleh. Kemudian disebutkan di sini adalah hatta tazula, sampai zawal. Nah, ini setelah istiwa ada lagi namanya waktu zawal. Apa waktu zawal? Yaitu waktu dimulainya sholat duhur. Yaitu saat suatu benda sudah memiliki bayangan, itu adalah waktu zuhur ya. Jadi kalau sudah waktu zawal baru jenengan boleh melaksanakan sholat sunnah yang disebutkan tadi. Kalau kita saat ini ya mungkin kalau misalnya waktu zuhur, misalnya jam berapa waktu zuhur? Jam 11.28 ya. Waktu istiwa mungkin jam-jam 11.25 ya, itu waktu istiwa namanya. 11.24 itu waktu yang jenengan tidak boleh melaksanakan sholat sunnah yang disebutkan tadi. Jadi waktu istiwa itu hanya sebentar aja, hanya beberapa menit saja ya, tidak sampai jam-jaman, boten, cuma beberapa menit saja. Wa indal isfirari hatta taghruba. Kemudian yang ketiga, ke mana? Ketiga kan? Ketiga ya. Waktu yang ketiga adalah wa indal isfirari hatta taghruba, yaitu saat matahari menguning atau langit mulai menguning karena sinar matahari, hatta taghruba, sampai matahari tenggelam dengan sempurna. Berarti ini mepet-mepet waktu maghrib. Katakan maghrib sekarang 17.44 ya. Maka mungkin sekitar jam 17 mungkin 25, 17.30 ya, itu adalah waktu yang disebut di sini.
yaitu saat langit mulai menguning sampai tenggelamnya matahari. Beberapa menit itulah waktu terlarang jenengan melaksanakan sholat-sholat sunnah yang disebutkan tadi. Apalagi sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak nggak boleh lagi. Ya. Kenapa? Ya, kembali ini adalah waktu di mana orang-orang kafir zaman dahulu mereka menyembah matahari, dan disebutkan juga saat itulah setan sedang keluar, ya, tampak disebutkan tampak apa namanya sungune bahasa Indonesia apa? Tanduknya, ya. Wa indal isfirari hatta taghruba wa ba'da salati subhi hatta tadlu asy-syamsu. Kemudian yang kelima adalah setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini ya, jadi ba'da salat subuh sampai terbitnya matahari. Wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Kemudian yang terakhir adalah setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini dihindari seseorang melaksanakan salat-salat sunnah tadi. Ada yang mengatakan bahwa larangan ini hanya berlaku bagi salat sunnah mutlak saja, ya, salat sunnah mutlak. Tapi kalau salat sunnah yang ada alasannya untuk melakukan, semacam tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, atau salat nazar, atau apalagi salat faitah, yaitu salat yang telat dari waktunya yang kita sebutkan tadi, maka boleh. Tapi kalau salat sunnah mutlak, itulah yang tidak boleh. Tidak ada masalah apa-apa, tahu-tahu mau salat sunnah setelah subuh, tidak boleh. Ya, jangan mau salat apa Pak? Salat sunnah saja, nggak boleh. Nah, itu setelah salat subuh, ya. Atau di 4 waktu yang sebelumnya tadi yang kita sebutkan, di dalam waktu-waktu terlarang ini bisa memilih waktu yang lain. Sekali lagi bahwa ini hanya larangan di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram kapan saja boleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini saya sampaikan semua khilafiyah para ulama, ya Bapak Ibu. Jadi panjenengan tinggal mau milih yang mana, gitu ya. Kalau dari kitab yang kita baca, ya ini berarti sholat sunnah, semua sholat sunnah itu tidak boleh di waktu ini. Tapi kalau dalam kajian yang lain, mungkin di dalam bahasan yang lain, para ustaz yang lain membahas itu hanya sholat sunnah mutlak saja yang tidak boleh dilakukan di 5 waktu terlarang ini. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita semua para muslim muslimah yang khusyuk ketika sholat, yang bisa menunaikan sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah menerima seluruh sholat kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.